Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Falah yang amat kami muliakan, para alim, para asatidzah, segenap jajaran pengurus Yayasan Takmir Masjid Raudhatul Falah yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukrillah, Allah himpun kita di majelis yang amat mulia. Allah takdir kita berada di tempat yang amat mulia. Allah tuntun kaki kita, gerakkan hati kita sehingga hati kita peka memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan atas bimbingan hidayah Allah, taufik Allah, senantiasa istiqamah sampai akhir hayat kita, husnul khatimah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga segenap keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat-umatnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang amat mulia ini ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk al-fakir sendiri, diri kami pribadi, dan umumnya kepada para jamaah, sehingga Ramadan kali ini betul-betul menjadikan Ramadan yang terbaik yang pernah kita alami, yang pernah kita jalani daripada Ramadan tahun yang lalu. Jamaah rahimakumullah, yang pertama, poin pertama, satu kenikmatan yang luar biasa yang harus kita syukuri, di mana Allah pilih kita untuk bisa menikmati hidangan Ramadan. Allah kasih kita umur sehat wal afiyah, sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan di mana amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dosa sebesar apapun kalau kita mau bertobat kembali pada Allah, akan Allah ampunkan, tidak peduli sejauh mana, sebesar mana dosa kita. Maka kesempatan ini marilah kita gunakan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita masuk sumpah Rasulullah. Rasul adalah pribadi yang halus, Pak. Tidak pernah Rasulullah marah. Ketika disakiti diri beliau, beliau tidak pernah marah.
bahkan yang keluar dari lisan mulia beliau adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka melakukan kezaliman itu karena mereka tidak tahu. Akan tapi urusan Ramadan beda. Nabi dengan tegas mengatakan raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha walam yughfarlah. Bahasa Surabaya, celaka. Rasul tidak pernah nyumpahi seperti itu kepada umatnya, kecuali dalam kasus ini. Kita saja kalau disumpahi guru kita, oh gak selamat awakmu, yakin kita tidak akan bisa tidur tenang. Ilmu gak manfaat, tak dungano, bahaya. Ini Rasul, manusia termulia, membawa syariat Allah. Raghima anfu rajulin, terjemah kita, celaka seorang laki-laki. Siapa? Dia yang dikasihkan umur oleh Allah, ada kesehatan lahir batin, berjumpa dengan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah. Sampai selesai Ramadan dosanya masih utuh, dosanya masih banyak. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu, tentunya orang yang masuk dalam kategori ini sungguh amat celaka. Kalau bahasa kita nemen lah. Kurang apa Allah ini? Allah siap mengampuni dosa kita. Allah tambahkan pahala ibadah kita. Allah buka lebar-lebar pintu surga. Allah kunci rapat pintu neraka. Lu kok ono umat Muhammad masih tidak puasa? Celaka. Angel. Jandanane angel. Ibadah sudah dikasih pahala, ibadah wajib Allah lipat gandakan, ibadah sunnah bagaikan melakukan ibadah wajib. Diamnya orang puasa tasbih, bacaan Al-Quran Allah lipat gandakan, tapi tidak tertarik sama sekali. Nemen, sudah celaka. Nah, inilah harus kita hindarkan, jangan sampai kita masuk dalam sumpah Rasulullah, disumpahi celaka. Wal'iyadzubillah. Poin yang kedua jamaah, kenapa kita harus maksimalkan waktu yang ada? Karena waktu sendiri adalah nikmat. Kullu dhi ni'matin la tazidu li ta'atillah fahiya baliyah. Setiap jengkal waktu yang Allah kasih untuk kita, kemudian di situ nikmat Allah curahkan kepada kita, tapi tidak kita imbangi dengan amal ibadah yang baik, maka nikmat itu akan berubah menjadi baliyah, celaka. Maka dalam ayat Al-Quran, berapa sifat waktu kita Ramadan? Berapa? 1 bulan, ya. 30 hari, 29. Coba kita simak Surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyamam ma'dudat. Allah tidak mengatakan 29 hari, tidak, 1 bulan tidak, 30 hari tidak, tapi Allah pakai kalimat ayyamam ma'dudat. Apa hikmah dibalik itu? Sebagian ulama menjelaskan, ini menunjukkan bahwa Ramadan yang kita jalani adalah hanya beberapa hari, singkat sekali waktunya, bukan 1 bulan, bukan puluhan hari, tidak. Ayyamam ma'dudah, hari-hari, beberapa hari. Maka tidak heran Ramadan itu rasanya hanya beberapa hari saja. Jenengan bisa rasakan, kayaknya barusan sekarang sudah hari ke 16, betul Pak? 16 ya? Tidak terasa.
15. Kayaknya kemarin baru kita mulai puasa. Apalagi nanti masuk 10 akhir, cepat sekali, tek tek tek. Kita dikejar-kejar. Ini satu sisi kita mencari Lailatul Qadar, satu sisi dituntut untuk memenuhi kebutuhan hari raya. Satu sisi kerja belum libur. Jamaah rahimakumullah, maka tidak salah Nabi pernah berkata, kiamat tidak akan terjadi hatta tataqarrabaz zaman atau kama qala Rasulullah. Salah satu tanda akan datangnya kiamat adalah waktu semakin lama semakin singkat rasanya. 1 tahun bagaikan 1 bulan. 1 bulan bagaikan 1 minggu rasanya. 1 minggu kayak 3 hari, 3 hari kayak sehari, sehari kayak 1 jam. Bisa kita bayangkan Pak, kita ingat masa lalu. Kayaknya dulu masih kuliah, kok sekarang sudah punya anak. Ingat-ingat baru saja kita menikah, kok sekarang sudah punya cucu. Cepat sekali waktu itu. Maka Ramadan ini hanya ayyamam ma'dudat, waktu hari-hari singkat saja. Maka jangan sampai kita tergilas oleh waktu yang amat singkat sehingga kita baru menyesal ketika kita sudah melewati Ramadan. Jamaah rahimakumullah, karena waktu Ramadan amat singkat, tak terasa kita sudah masuk 10 pertengahan, 15 pertengahan, kurang setengah perjalanan. Otomatis kita harus pandai dan cerdas memaksimalkan waktu yang ada. Yang kemarin mungkin belum maksimal, mari saat ini kita maksimalkan. Yang kemarin tarawih masih bolong-bolong, sedekahnya masih jarang-jarang nunggu Jumatan, tadarusnya masih dapat juz 1 aja mulai awal Ramadan. Sudah dapat berapa juz Pak tadarusnya? Hatam 1 kali? Insya Allah ya. Ini sisa waktu, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Masih ada waktu, Allah kasih kesempatan kita. Yang sudah mulai awal menjalankan Ramadan dengan semampunya, mari kita tingkatkan, speednya kita tambah. Maka harus kita cerdas. Waktu singkat, 15 hari mungkin kurang. Niat kita untuk beribadah banyak sekali, tidak mungkin kemudian kita lakukan semua. Maka harus kita pasang prioritas fikih Ramadan. Ada amalan yang harus kita dahulukan, harus kita pentingkan, harus kita prioritaskan lebih awal. Tidak mungkin kita lakukan semua, waktunya sudah mepet, tinggal setengah perjalanan. Maka pertama yang harus kita dapat perhatikan, kita perbaiki, kita maksimalkan adalah ibadah wajib. Ma taqarrabal 'abdu ilayya ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidak ada seorang hamba taqarrub kepadaku, beribadah kepadaku lebih aku cintai daripada melakukan ibadah yang aku wajibkan. Maka pertama garapan kita adalah perbaiki ibadah wajib. Apa ibadah wajib kita Pak di bulan Ramadan? Tentu puasa. Mari puasa kita perbaiki kualitas. Mau jujur Pak, kita ini sudah puluhan tahun menjadi aktivis Ramadan ya. Nggak bisa dihitung lah. Yang umur 60 sudah berapa tahun, yang umur 50 sudah puluhan tahun, yang 40 sudah puluhan tahun. Kalau kita betul-betul mampu mengambil hikmah pelajaran dari Ramadan, tentunya kita sudah menjadi profesornya orang muttaqin. Ketakwaan kita sudah tidak diragukan lagi. Kenapa?
ending puasa itu la'allakum tattaqun. Tapi kenyataannya apa? Ya ini kita bisa akui, iman kita masih yazidu wa yanqus, kadang tambah, kadang turun, kadang senang ibadah, kadang juga masih mau maksiat. Ahli ibadah, ahli sholat, tapi masih kadang pelit lain. Ahli baca Quran, tapi lisan kita masih terkadang senang bohong. Ini berarti apa? Takwa masih belum sepenuhnya mampu kita raih. Oleh karena itu, inilah harus kita perbaiki kualitas puasa kita. Maka ada Imam Ghazali mengatakan puasa itu ada 3. Shaumul awam, puasanya orang awam, ia hanya nahan lapar, dahaga, tidak melakukan hubungan dengan istri, itu saja sudah. Maksiat mata tetap dilakukan, telinga dilakukan, hati apalagi, naudzubillah. Harus kita tingkatkan, minimal tingkatkan kedua, shaumul khawas. Tidak hanya jaga perut dari makanan, minuman, tidak hanya menghindari dari hubungan suami istri, tapi kita hindarkan anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Minimal inilah. Insya Allah ini akan menjadi perbaikan kualitas puasa kita. Ya rahimakumullah. Maka ibadah puasa kita perbaiki. Yang kedua, amalan batin. Karena puasa adalah amaliyah batiniyah. Justru amalan batin ini pahalanya lebih besar daripada amal zahir, tanpa niatan meremehkan amal zahir. Artinya apa? Ibadah puasa kita bisa berkualitas lebih baik ketika dibandingkan dengan amalan batin. Apa amalan batin? Apa coba? Pelajaran puasa ikhlas. Makanya berat Pak ikhlas. Amalan yang paling berat ini ikhlas. Pernah dengar hadis Muslim, tanpa ikhlas amalan yang tingkatan malaikat pun dibuang sama Allah. Seorang alim, dia berdakwah, dia mengkaji hukum-hukum Allah, Rasulnya. Ketika sudah mau masuk surga, ditanya, apakah betul engkau seorang alim? Betul. Untuk apa ilmu yang Allah titipkan untuk kalian? Aku gunakan dakwah, nasrul Islam, nasrul din, nasrul ilmi. Untuk apa itu kau lakukan? Karena Allah. Apa kata malaikat? Kadzabta, kamu pembohong. Kamu ajarkan ilmu, kamu sebarkan agama agar kau dikatakan alim. Tidak jadi masuk surga, Pak. Orang alim yang pertama disebut di neraka ini. Seorang qari, hafidhul Quran, qari'ul Quran, alim dalam Al-Quran, sama. Ketika sudah dihisab di hadapan Allah, ternyata terkoreksi dia bukan lillah. Gak sida mlebu swarga, ditarik ke neraka. Wal iyad billah. Orang yang kaya, yang dermawan, sama. Untuk apa rezeki yang Allah berikan kepadamu? Aku infakkan di jalan Allah. Untuk apa kau lakukan itu? Karena Allah. Kata malaikat, kamu pembohong. Kamu lakukan itu, kamu ingin dikatakan jawad, orang yang loman. Ini apa artinya? Amal batin luar biasa, bahkan bisa mengalahkan pahala amal zahir. Maka idealnya puasa, amal batin mampu membangun ibadah batin kita lebih baik. Semakin lama semakin ikhlas.
Jemaah rahimakumullah, maka ada seorang tokoh ulama Kawaan, Ibrahim An-Nakhai. Ini untuk menjaga keikhlasan itu sampai gini. Ketika malam beliau tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, membuka mushaf. Ketika ada temannya datang, ditutup mushaf itu. Biarkan orang bilang dia pemalas, biarkan orang mengatakan ini Ramadan buat tidur saja, tidak mau baca Quran. Padahal dia ketika tidak ada orang buka itu, baca sebanyak-banyaknya. Ulama zaman dulu. Kalau sekarang ada orang berubah jadi sudes, jadi surem, jadi lah. Inilah waktunya kita mendidik hati kita agar belajar ikhlas. Maka satu surat dalam Al-Quran yang istimewa apa? Surat Al-Ikhlas. Sampai kalau taraweh banyak masjid yang memakai Al-Ikhlas. Tidak tahu, mungkin alasannya tadi biar terdidik ikhlas, atau yang lainnya. Sini bukan Al-Ikhlas ya, Yusuf ya, atau Al-Baqarah, atau Yasin. Yasin, Allahu Akbar. Kemarin di pondok saya itu, pas saya keluar, anak santri saya suruh ngimami. Detik terakhir, rakaat terakhir tarawih, jamaah sempat risau karena apa yang dibaca. Awalnya kan biasa, terakhir Yasin, wah lama ini. Tiba-tiba Allahu Akbar, langsung ya ini jadi ribut ini. Biasa anak-anak di pondok macam-macam seperti itu. Jamaah rahimakumullah, maka ibadah batin adalah ibadah yang wajib kita perhatikan, latih keikhlasan kita. Oh sulit Ustaz, kalau nunggu ikhlas tidak ibadah-ibadah, betul kan? Ini pertanyaan yang bagus. Nunggu ikhlas tidak akan sedekah, nunggu ikhlas tidak akan tadarus, nunggu ikhlas tidak akan melakukan qiyamul lail. Ikhlas butuh proses. Maka ketika kita melakukan kebaikan, amal soleh, saat itu hati kita masih ada perasaan kurang ikhlas, jangan hiraukan, terjang, lakukan terus. Ketika kita membaca Quran, kok ada calon mertua kita, lagunya kita ganti yang enak, tidak apa-apa. Untuk pertama lakukan terus. Lama kelamaan, karena dengan istiqomah, maka keikhlasan itu akan muncul sendiri. Ketika kita masang takjil, ngasih takjil puasa, banyak yang komentari, oh kita aning kayak takjil terus, sawangane cek arani wong loman. Ketika kita dengar suara itu, jangan hiraukan, sudah. Yang kita cari ridho Allah, bukan pengakuan manusia. Nah inilah teori kecewa. Apa kecewa itu? Yang terjadi tidak sesuai dengan tujuan kita, yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pasti akan kecewa. Ketika kita dicaci orang mangkel, dikritik orang mangkel, dipuji orang kita besar kepala, hati-hati. Bisa arti itu yang kita cari. Tapi kalau goyah kita, tujuan kita Allah libtigha'i mardatillah, dicaci, dipuji, sawaun bainahuma, sama, tidak ada rasa. Insya Allah kalau puasa kita latih, amalia di dalam puasa kita latih seperti itu, lama kelamaan kita akan menjadi orang yang mukhlis. Dan yang terakhir, setelah ibadah wajib, ibadah sunnah. Sunnah Rasul banyak disunahkan di bulan Ramadan, terutama tilawah Al-Quran, zikir, sedekah. Bahkan yang menjadi ikon Ramadan adalah tilawah Al-Quran dan it'amut ta'am, memperbanyak baca Al-Quran dan memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang puasa. 10 kita kasih nasi orang berbuka, bagaikan kita puasa 11 kali. 1 kita sendiri,
10 orang yang kita kasih takjil tanpa mengurangi pahala orang yang kita kasih takjil. Semakin banyak akan Allah lipat gandakan pahala ibadah kita di bulan Ramadan. Maka kesimpulannya, pertama, mari kita bulatkan niat, semakin lama kita perbaiki, kita tambah speed agar Ramadan separuh yang kedua ini semakin baik menuju separuh yang terakhir untuk menggapai Lailatul Qadar. Yang kedua, mari prioritaskan kita untuk ibadah wajib. Karena orang disibukkan dengan ibadah sunnah, maka kewajibannya akan kalah. Tidak boleh. Tapi kalau kewajiban yang kita lakukan sampai kita belum sempat sempurna melakukan ibadah sunnah, fahuwa ma'dzur, kata Imam Nawawi, maka kita tergolong orang yang mendapat udzur. Ibadah wajib kita perbaiki, termasuk birrul walidain, ngasih tunjangan hari raya, oleh-oleh sama orang tua, jangan lupa. Ini juga penting. Dan yang terakhir adalah ibadah sunnah. Ketika kita lakukan itu, maka kecintaan Allah akan kita dapatkan, sehingga Allah akan berikan kita keberkahan di bulan Ramadan ini, diampuni dosa-dosa kita, bahkan kita akan dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan mampu memberikan manfaat kepada Al-Fakir sendiri dan umumnya kepada jamaah. Ditutup dengan doa? Tidak biasanya. Maka marilah, ini waktu mustajabah, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita, karena bulan Ramadan waktunya seluruhnya mustajabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fadikal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya karim, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.